Shalom Jemaat Tuhan, mari saksikan Warta 23 Agustus 2020. Di dalam kebaktian ini akan dijalankan 2 kali persembahan. Yang pertama untuk kas gereja, dan yang kedua untuk mendukung saudara-saudara kita Kalam Kudus, Arso, Papua. Kami segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat. Yang pertama Bapak Gunandir Ahmad Putra, Saudari Megaliani Tani Putra, dan Ibu Li Susan Walakandau. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hatimu untuk menikmati berkat daripada Tuhan dan selamat beribadah. Kebaktian umum online Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaatku sekalian. Mari buka hatimu, biarlah Roh Kudus menjamah kita di dalam ibadah kita di minggu hari ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Jemaatku sekalian, marilah kita tetap menyembah Allah kita, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan, selain dengan memuji dan menyembahnya. Sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah satu-satunya yang dapat kita percaya dan dapat kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya Engkau Tuhan satu-satunya Allah kami yang setia. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Sebab patutlah kami memuji menyembahmu. Terima kasih untuk kebaikanmu sepanjang hari-hari dalam kehidupan kami. Jika kami Engkau dapati jatuh ke dalam dosa, mohon ampunilah kami ya Tuhan. Segala pelanggaran kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Layakkan kami, sucikan kami,
untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dengarkanlah ayat penuntun yang terambil di dalam Habakuk. Habakuk 3 ayat 17-18 yang berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikianlah nats penuntun kita di minggu hari ini. Seperti nats tadi berkata, sekalipun badai gelombang kehidupan menimpa kita, sekalipun pencobaan ada di depan mata kita, tetapi serahkanlah segala bebanmu kepada Allah, sumber kekuatan dan penolong kita. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pernah Dia janji, Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Tak pernah Dia janji hanya ada hujan. tapi Dia berjanji Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang
bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh diberkati akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh fokus hanya kepada Allah, kekuatan dan perisai kita. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhanlah perisai kita. Dia sumber kekuatan yang akan memampukan kita melewati hari-hari di dalam kehidupan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap setiap kita yang dapat mengikuti kebaktian umum online Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus pada hari ini dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai pada hari ini. Sekalipun kita mungkin belum bisa bertemu di gereja, masih dalam kebaktian online. Selama masa pandemi ini, tentu ada begitu banyak hal yang sudah dilewati oleh Bapak Ibu. Ada banyak keterbatasan yang sedang kita hadapi saat ini. Sekalipun sudah memasuki masa new normal, bahkan dikatakan sudah normal, aktivitas dari banyak masyarakat. Tetapi fakta bahwa hari ini kita masih beribadah secara online. Tentu ada banyak keterbatasan. Terkadang ibadah yang kita lakukan itu serasa tidak menemukan berkat yang seperti ketika kita bertemu di gereja. Terkadang ada gangguan oleh karena jaringan. Bahkan mungkin ada yang tidak dapat beribadah karena kuotanya sudah habis. Harus putus. Tetapi saya mau mengatakan, mari yang masih bisa beribadah tetap bersyukur. Masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tetap bersyukur. Dan biarlah pada hari ini kita ada sukacita di dalam keluarga kita. Kita bersyukur karena masih ada orang-orang yang kita kasihi di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur dan hormat kami oleh karena kasih dan kebesaran Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau Allah yang setia, yang selalu menopang kami. Di tengah-tengah kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini, kami percaya bahwa bukan karena kami kuat, bukan karena kami memiliki banyak keterampilan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Kami mempercayai bahwa hanya karena anugerah Tuhanlah yang memampukan kami melewati berbagai persoalan hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami rindu firman-Mu yang akan kembali mengisi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Saudara yang boleh mengikuti kebaktian online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab di rumah, silakan mengambil Alkitabnya, mengikuti pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saya mulai. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya berbahagia. Setiap kita yang mengalami firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita,
kiranya semakin bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya terbawa di dalam satu perenungan tentang perjalanan hidup. Saya melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia, penderitaan itu ternyata tidak pernah berhenti. Tentu sebagai manusia normal pasti pernah mengalami penderitaan. Ada orang pernah mengatakan bahwa orang yang stres, dalam tanda petik kalau di sini kita tahu oh itu dia di rumah sakit jiwa tempatnya. Dia mungkin kita melihat keliaran di jalanan, terlihat kotor, kumal, tetapi kok tidak sakit ya. Kita tidak tahu di belakang dia apakah dia pernah sakit, tetapi cenderung kita mengatakan bahwa orang gila kok tidak sakit padahal dia tidak menjaga, dia tidak pakai masker seperti kita yang begitu sensitif. Ketika bertemu dengan orang-orang kita harus mengikuti semua protokol kesehatan supaya tidak sakit. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya sakit penyakit yang menyebabkan kita mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sungguh fakta bahwa memang penderitaan itu ternyata ada dan terus di dalam perjalanan hidup kita. Sudah sejak seusia dunia ini mungkin ya. Kalau dikatakan bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, penderitaan itu datang dan terus mengiringi perjalanan hidup kita. Nah, ketika penderitaan itu datang di dalam kehidupan kita, pertanyaannya mungkin kita sering berkata, mengapa harus saya Tuhan? Mengapa mesti sekarang? Aduh Tuhan, saya belum siap. Tolong saya Tuhan. Tapi ternyata penderitaan itu tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, apa yang sedang kau perbuat di dalam kehidupanku? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat kurang lebih 4 tahun yang lalu saat saya mengalami dan merasakan ditinggalkan oleh seorang yang mengasihi saya, oleh seorang yang saya kasihi. Saya merasa ketika itu bahwa Tuhan tidak bertindak. Saya merasa ketika itu bahwa Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang saya selalu beritakan, tidak mendengar. Saya tergenang ketika saya ditelepon oleh suami saya bahwa segera pulang karena dia sakit. Cepat-cepat saya harus kembali ke rumah berharap dapat memberikan pertolongan. Dan ketika saya sampai di rumah, dia memang sedang kesakitan. Ada hamba Tuhan, ada rekan majelis yang ikut bersama-sama ketika itu berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu saya menyaksikan penderitaan yang sedang dihadapi oleh suami saya berkata kepada suami saya, minta tolong kepada Tuhan, berseru percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dia mengatakan, ya. Dan kami sama-sama berdoa. Pada waktu kami mengklaim bahwa Engkau Tuhan berkuasa, sanggup menyembuhkan. Semangat, semangat, semangat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hanya selang 1,5 jam, tidak sampai 2 jam. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan mendengar doa yang pada waktu itu menjadi permintaan saya? Yang terjadi adalah tidak bernyawa. Seketika itu saya merasa bahwa Tuhan meninggalkan. Tuhan, di mana Engkau? Bukankah Engkau yang kami beritakan berkuasa dan sanggup menolong? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya merasa sangat menderita ketika itu. Saya merasa tidak kuat untuk melanjutkan hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kondisi ini, kondisi mental yang dialami oleh
Nabi Habakuk ketika melayani Tuhan mungkin juga mengalami satu frustasi yang begitu dalam. Sampai pertanyaan di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 dikatakan begini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kondisi yang benar-benar begitu berat sehingga jikalau kita melihat di dalam LAI hanya menerjemahkan aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kalau melihat di beberapa terjemahan yang lain, di sana dikatakan bahwa berapa lama lagi aku menangis, meratap dengan kondisi bangsa Yehuda yang pada waktu itu sangat-sangat menderita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, penderitaan bisa datang kepada siapa saja. Tidak tertutup kemungkinan dia orang yang pintar, orang yang kaya, berpendidikan tinggi, punya uang segalanya. Penderitaan itu datang kepada siapa saja. Apakah kita ketika mengalami penderitaan itu kita mau mempersalahkan situasi dan sekitar kita? Orang yang paling dekat yang akan kita salahkan biasanya. Kita akan menjadi sensitif dan orang yang mungkin merawat kita, orang yang selama ini mensupport kita bisa menjadi sasaran amukan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika Nabi Habakuk menghadapi persoalan yang terjadi di dalam bangsanya Yehuda. Ketika itu dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mendengar. Bapak Ibu, siapa Nabi Habakuk ini? Dia adalah seorang yang kemungkinan adalah keturunan Lewi. Yang bukan tidak mengerti tentang Tuhan. Bukan tidak mengerti tentang karya dan kuasa Tuhan. Dia seorang yang melayani sehingga namanya disebutkan memiliki arti memeluk dan bergumul. Biasanya dalam tradisi Alkitab nama itu mengandung makna sesuai dengan namanya itu. Kalau kita melihat Ishak artinya tertawa. Bukankah ketika dia lahir Sarah tertawa. Kemudian dalam perjanjian baru tidak jauh-jauh bahwa Yesus artinya juru selamat. Nama itu harusnya mengenah di dalam kehidupannya memang ya. Nabi Habakuk adalah seorang yang akhirnya mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia menulis berdasarkan apa yang dilihat. Ketika Tuhan menunjukkan apa yang akan terjadi bagi bangsa Yehuda. Di dalam pasal 1 ayat 2, dia mengatakan bahwa seolah Tuhan tidak bertindak. Tuhan tidak bertindak dengan cepat. Tuhan tidak menghentikan kekejaman. Kekejaman apa yang terjadi di tengah-tengah bangsanya adalah ketidakadilan. Habakuk merasa bahwa ketidakadilan itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Jadi dikatakan bahwa hukum menjadi terbalik. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ya. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab apa? Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita berada di dalam posisi seperti Habakuk. Merasa bahwa sudah tidak perlu memperjuangkan apa-apa. Toh ketika kita benar kita akan disalahkan. Malah kita dihukum. Lalu orang yang salah dibenarkan. Percuma. Apatis, kita tidak akan mau untuk berjuang lagi.
Tapi bagaimana dengan Nabi Habakuk? Apa yang dilakukannya ketika penderitaan harus terjadi dalam kehidupannya? Yang pertama, saya menggunakan kata rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah salah satu proses yang digunakan untuk mengetahui atau menggali masa lalu. Menggali masa lalu yang pernah terjadi di dalam kehidupan seseorang. Jadi memori itu dibawa kembali supaya benar-benar dia melihat dan menyaksikan sesungguhnya apa yang terjadi. Di dalam pasal 1 ayat 12 sampai 13, saya membacakan untuk kita. Ayat 12-13. Bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam pasal ini Nabi Habakuk coba memunculkan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan bagi bangsanya sejak dahulu kala. Apa yang Tuhan pernah lakukan bagi bangsanya ketika mereka hidup di dalam perbudakan di Mesir. Mereka melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dan dia tahu melalui kitab Taurat bahwa bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang melakukan kejahatan oleh karena kesuciannya yang tidak terhampiri oleh dosa. Maka setiap orang yang berhadapan dengan dia, kita ingat Musa memperingatkan, kamu akan mati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setelah apa yang ditulis di dalam ayat 12 ini, dibawa di depan mata Habakuk, memori itu datang di dalam kehidupan, di dalam pemikirannya. Tuhan memperlihatkan bahwa memang dia Allah yang adil. Tuhan memperlihatkan penghukuman yang akan dilakukannya. Tetapi dia melakukannya karena kasih dan keadilannya bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Habakuk ini hanya ada 3 pasal. Itu sangat menarik dan menantang kita untuk ketika kita ada pergumulan, kita bawa kepada siapa pergumulan kita. Habakuk tidak datang kepada orang pintar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Mereka menyembah berhala, mereka mempercayai dewa-dewa asing. Habakuk dikatakan dia berdiri di menara. Itu di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama, aku berdiri di tempat pengintaian, aku berdiri tegak di menara. Dia mempercayakan apa yang sedang dia hadapi. Dia mengintip, dikatakan mengintip dan melihat, menantikan apa yang akan Tuhan lakukan. Habakuk sekali lagi tidak datang kepada orang-orang yang dianggap kuat dan perkasa ketika itu. Tapi dia berdiri menantikan Tuhan. Dan Allah menjawab. Sampai benar-benar dia mengalami. Di dalam ayat 2 pasal 2 dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku. Demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi Tuhan mengatakan apa yang harus dia tulis. Tentang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sebuah firman, tuliskan. Dan disinikan celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, celaka. Mereka yang membusungkan dada, itu disandingkan dengan orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini dibawa di hadapan Habakuk supaya dia melihat
kebaikan Tuhan, dia melihat kasih dan keadilan Tuhan itu tetap eksis. Terjadi rekonsiliasi. Siapa Allah yang bertindak di dalam sejarah? Apa yang Bapak Ibu lakukan saat mengalami penderitaan? Kita jangan koleksi hal-hal yang buruk yang menjadi pengalaman-pengalaman kita. Kita jangan mengoleksi dan menyimpan rapat-rapat. Kita jangan negative thinking tentang sesuatu hal yang akhirnya merusak pikiran kita. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ketika dia memanggil saya dan saudara, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi kita jangan cepat-cepat menuduh Tuhan ketika kita menghadapi satu persoalan yang sulit yang menyebabkan kita memang menderita. Biar kita melihat, memunculkan segala kebaikan Tuhan yang sudah dia lakukan kepada kita. Dan lihatlah bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan tidak berubah di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita dia tidak pernah berubah. Sehingga kalau kita mau komplain kepada Tuhan, memang bukan hal yang salah ketika kita datang mengeluh. Tapi jangan terlalu cepat-cepat menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Ketika kita merekoleksi hal-hal yang baik tentang Tuhan dan tentang perbuatannya, saat menghadapi penderitaan, kekuatan itu kembali ada pada kita. Kekuatan itu kembali menopang kita. Kekuatan dari mana? Kekuatan Tuhan. Sekali lagi ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan pada saat kita dalam penderitaan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Habakuk di dalam menghadapi penderitaan? Saya mau mengatakan bahwa setelah dia membaca pasal yang kedua tentang berita penghukuman yang akan diberikan kepada bangsa Babel. Apa yang terjadi? Habakuk mengalami satu rekonsiliasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi itu memiliki pengertian perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Perbuatan menyelesaikan perbedaan, konflik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pada waktu saya masih di STT, tahun 98, Bapak Ibu sudah tahu peristiwa itu ya. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi, tetapi pada waktu itu terjadi pertikaian. Perang saudara di negara sendiri, di kota sendiri. Di Maluku. Saya tidak bermaksud untuk membuka luka, semua Tuhan sudah pulihkan hari ini. Tetapi saya ingat kata rekonsiliasi ini pernah menjadi satu tema yang terus diangkat oleh banyak orang yang berkecimpung di dunia politik. Sampai akhirnya dibawa di kampus juga. Dalam satu topik dibahas bagaimana sih supaya terjadi rekonsiliasi. Untuk terjadi sebuah rekonsiliasi, yang pertama coba lihat dengan perspektif yang sama tentang kedamaian. Kamu butuh damai gak? Ketika bertemu, mereka berjuang supaya damai. Mereka berjuang supaya mereka itu ada ketenangan. Tidak terganggu, tidak diusik. Mungkin pada waktu itu yang terjadi ketika orang sedang bertikai sehingga ingin mempertahankan prinsipnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, melihat kesamaan di dalam suatu masalah itu penting bagi kita. Masalah yang terjadi ketika Habakuk melihat bahwa Tuhan, Engkau tidak adil. Kenapa Engkau tidak melakukan kebenaran dan membela kami orang percaya? Bukankah kami lebih baik daripada mereka? Orang Kasdim yang pada waktu itu dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda.
Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai Habakuk mengatakan bahwa kami jauh lebih baiklah, kenapa kami yang harus dihukum oleh orang yang jahat itu. Sudah keterlaluan. Tapi ketika dia melihat dari sudut pandang firman Tuhan, maksud Allah adalah untuk mendidik umat. Tuhan memperlihatkan bahwa kejahatan, ketidakadilan itu memang ada. Dan kalau mereka berlaku tidak adil kepadamu, aku juga akan melakukan penghukuman. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, pasal 2 di dalam kitab Habakuk akhirnya membuka mata iman dari Habakuk yang membawa dia melihat Tuhan secara utuh. Dia melihat bahwa Tuhan itu eksis. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dia mengasihi umatnya dengan bijaksana. Di dalam setiap keputusan dan penghukumannya pasti bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terjadi rekonsiliasi ketika melihat satu kebenaran yang sama. Sampai akhirnya ada doa yang dia naikkan di dalam pasal yang ketiga. Setelah di dalam pasal 1 dan 2 dia memohon belas kasihan di tengah-tengah penghukuman. Dia takut, jangan-jangan ini juga akan menimpa dia. Ikut menderita. Mungkin tidak secara pribadi, secara langsung, tetapi setidaknya melalui pengalaman menyaksikan kematian dan kehancuran orang-orang yang dia layani. Membuat Habakuk menaikkan doa di dalam pasal yang ketiga, nanti kita akan lihat sebentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perjalanan hidup kita, rekonsiliasi terjadi juga di dalam keluarga kita. Mungkin berkali-kali kita menghadapi persoalan sebagai pasangan suami istri, sebagai satu tim kerja. Seringkali kita harus terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, terjadi pemulihan yang akhirnya benar-benar membuat kita mengerti dan akhirnya boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Pasal 1 ayat 13 ternyata benar bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tetap eksis. Memang Allah tidak setuju dengan kejahatan. Allah tidak setuju dengan ketidakadilan. Jadi kalau Allah menghukum Yehuda pada waktu itu bukan karena Allah tidak sayang akan umatnya. Tetapi dosalah yang menyebabkan Allah menghukum. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi banyak pergumulan. Ada banyak pencobaan-pencobaan. Kita mungkin sedang bergumul juga dengan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang terpenting adalah datang kepada Tuhan, memohon pemulihan supaya kita dilepaskan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, memulihkan kita. Di dalam ayat yang ke-16 di pasal 3, saya bacakan untuk kita. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa
yang bergerombolan menyerang kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perbedaan pandangan apa yang seringkali membuat kita tuh bertahan? Selama kita mempertahankan konsep kita sendiri, kita tidak mengalami sebuah pemulihan. Tapi ketika kita datang menyerahkan kepada Tuhan, maka kita tidak memandang persoalan yang ada di depan kita adalah sebagai sesuatu yang Tuhan lakukan karena Tuhan membenci kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami ekonomi memburuk. Mungkin kita saat ini sedang mengalami begitu sulit untuk mendapatkan keuntungan. Tidak seperti ketika sebelum masa pandemi. Kita mungkin merasa, kok saya jadi kurang di dalam beribadah. Ini semua memang karena Tuhan tidak menyelesaikan corona. Coba kalau tidak corona. Memangnya corona itu apa? Di mata Tuhan kecil. Kenapa Tuhan tidak bertindak cepat dan tepat? Mungkin itu yang bisa terlintas di dalam pikiran kita. Mari bawa hidup kita, rekonsiliasilah dengan Tuhan. Menyamakan pikiran kita dengan Tuhan. Dan ketika pada saat kita mengalami tekanan di dalam kehidupan kita, mungkin memang ada kebimbangan. Kadang mungkin kita memang benar-benar merasa bingung. Seperti Nabi Habakuk yang bingung dan bertambah bingung ketika Tuhan mengatakan bahkan yang akan menghukum itu adalah orang jahat. Mereka kuat dan perkasa. Mungkin kita akan merasa bahwa sebegitukah Tuhan? Masa Tuhan tidak mengerti dengan saya, dengan kita? Kita jangan membawa persoalan itu terlalu dekat dan selalu di depan kita. Saya mau berikan sebuah ilustrasi. Saya mengundang Ibu Winda untuk ke depan. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita terkadang seperti sebuah kertas. Ini adalah kertas, saya memberikan nama ini adalah kertas masalah. Bu Winda tolong pegang, taruh di depan mata persis, menutupi matamu. Dekatkan lagi. Ya, ketika masalah itu kita taruh di depan mata, maka kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Tambah lagi masalah bukan cuma satu, ada banyak masalah di dalam kehidupan kita. Tumbuk dia, ya, menutupi mata. Tambah lagi ya, dekatkan. Tambah lagi masalah. Masih bisa lihat enggak Bu? Bisa lihat ketika dua kertas itu semakin tertutup ruangan ini ya. Tambah satu lagi. Dekatkan dengan mata. Ya, boleh. Dekat. Semakin tidak ada yang bisa dilihat di dalam ruangan ini. Mungkin kalau saya pakai kain yang gelap, ya semakin tidak ada yang terlihat. Tapi ini hanya sebuah contoh. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika masalah demi masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita bawa dekat-dekat dengan mata kita. Kita melihat bahwa saya ini orang yang paling malang. Tuhan tidak ada, Tuhan yang besar dan berkuasa itu di mana? Padahal Tuhan kita itu adalah begitu luas menjangkau kita. Dia berjaga-jaga dengan kita, di belakang kita, di samping kita. Tuhan itu adalah roh adanya. Dia tidak kemana-mana. Tapi masalah itu menutupi kita rapat-rapat. Dan kadang kita akhirnya bisa gagal di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita meletakkan coba masalah itu agak lebih jauh. Bukan membuang. Hanya mundur sedikit. Jangan terlalu itu yang menjadi fokus hidup kita. Sehingga kita tidak bisa beribadah. Kita tidak bisa datang lagi melayani Tuhan. Jangan taruh rapat-rapat
di depan matamu, tetapi jauhkan sedikit. Memang kita tidak buang masalah itu, tapi kita masih bisa melihat kuasa Tuhan yang besar yang ada. Kita masih bisa melihat bahwa di sana masih ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Letakkan semua persoalan hidupmu kepada Tuhan saat menderita, maka engkau tetap kuat dan bertahan dalam iman. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah rekomitmen. Komitmen adalah, ini kata komitmen adalah mengandung arti perjanjian untuk melakukan sesuatu dan akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia janjikan. Saudara pernah berkomitmen bukan? Ketika menikah ada komitmen di sana. Akan menjadi pasangan suami istri yang setia dalam keadaan suka dan duka, sakit, sehat, sampai maut memisahkan. Nah, ibarat perjanjian dalam pernikahan, perjanjian Tuhan dengan umat Allah seperti itu, ada ikatan perjanjian. Sehingga kadangkala di dalam perjalanan berkeluarga mungkin kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan yang mengancam hubungan kita. Tapi tetap tidak boleh apa? Tidak boleh bercerai. Kita harus tetap apa? Menjaga komitmen itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Habakuk melayani, dikatakan dia hidup di zaman Yeskiel. Dalam peristiwa penawanan di Babel, Allah merindukan umatnya itu tetap tinggal di Babel supaya mereka belajar disiplin di hadapan Tuhan. Umat Tuhan tidak mau, mereka ingin pergi. Nah mungkin seperti itu. Kita kadang ketika Tuhan mau proses, kita tidak mau diproses. Tuhan tidak menginginkan. Tuhan mau kita belajar dari pengalaman. Tuhan mau kita melihat kebaikan Tuhan yang akan menolong kita. Masalah boleh datang. Habakuk mengalami satu perubahan konsep tentang siapa Allah saat terjadi rekonsiliasi. Tadi rekonsiliasi, dan sekarang rekomitmen. Bapak Ibu, kalau di dalam ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dia mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini kalimat penutup yang sangat indah dari seorang nabi yang menderita. Hari ini mungkin kita sulit untuk mengatakan kalimat-kalimat ini. Kita lebih banyak menuntut seperti apa yang kita mau, sementara kita tidak memperbaiki kehidupan rohani kita. Saya jadi teringat ketika mengikuti retreat pasutri yang ME, Marriage and Enrichment. Di dalam sesi-sesi yang dilakukan di sana, ada banyak sesi ya, tapi ada 2 sesi terakhir yang akan menolong kita untuk memahami tentang rekomitmen ini. Sesi-sesi awal-awal itu semua itu rekoleksi, mengoleksi semua, baik tayangan yang di syuting, pengalaman dari pasutri-pasutri yang lain dalam menghadapi pergumulan, tapi akhirnya Tuhan menolong mereka. Gitu ya, mereka itu semua yang dibawa, dan kita dibawa untuk melihat iya ya, kebaikan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, di dalam sesi kedua terakhir ada yang sesi kematian. Di situ saya mengatakan bahwa membantu kami pasutri yang ikut pada waktu itu akhirnya mengalami satu komitmen baru. Jadi kami berkomitmen ulang, kalau selama ini kami mungkin tidak menghargai pasangan, kami kurang mengasihi, egois dan lain sebagainya, itu dipulihkan. Lalu terjadi sebuah rekomitmen, mengulangi perjanjian. Saya merasa ketika itu seperti dibawa pada satu situasi masa lalu di mana kami kembali ada di altar Tuhan dan berkomitmen sehidup semati. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, betapa indahnya ketika kita setelah dipulihkan oleh Tuhan lalu kita berkomitmen mau hidup setia di hadapan Tuhan.
Sungguh bukan hal yang mudah. Saya mengatakan bahwa pengalaman demi pengalaman hidup kita akan mengajarkan kita untuk selalu seharusnya memandang kepada Tuhan. Akhirnya kita ada satu pernyataan iman. Bapak Ibu, Mazmur 37 ayat 25-26 mengatakan begini. Siapakah gerangan? Ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini selalu mendorong saya maupun kita, dan saya berharap kita juga mendorong bahwa ketika kita menghadapi satu pengalaman bahwa merasa kehilangan, merasa bahwa banyak hal yang saya upayakan selama ini tidak ada hasil. Seperti Habakuk mengatakan bahwa kambing domba terhalau dari kurungan. Pohon zaitun mengecewakan, tidak ada hasil. Tapi dia mengatakan sekalipun dia tetap mau ikut Tuhan. Kenapa? Dia mengalami bahwa Tuhan segalanya di dalam hidup. Kalau boleh saya mengulangi kembali bagaimana ketika saya menghadapi masalah, merasa ditinggalkan, saya merasa Tuhan tidak adil dan tidak bertindak tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kepergian suami saya, mungkin saya pernah sharing di jemaat, 3 bulan kemudian oleh pertolongan Tuhan, saya merencanakan membeli mobil. Sebelum membeli mobil baru, akhirnya jual mobil yang lama. Supaya saya bisa setir sendiri, beli matic begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Uang hasil penjualan mobil itu dirampok. Saya bilang begini, Tuhan semuanya Tuhan sudah ambil. Suami sudah diambil. Sebagai kepala keluarga yang menopang sekarang, apa yang saya pikir bahwa ini sesuatu yang menjadi penolong bagi saya di dalam aktivitas saya. Baik juga kan saya pergi pelayanan tidak perlu merepotkan orang-orang. Itu justru hilang. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan. Yang luar biasa. Karena saya sudah pernah mengalami bagaimana Tuhan membentuk saya. Selama 3 bulan saya meratap dan Tuhan berbicara terus dalam hidup saya. Pada waktu kehilangan itu saya tidak terlalu terpuruk Bapak Ibu. Saya merasa bahwa ini bukan segalanya dalam hidup saya. Segalanya adalah Tuhan yang tertinggal di dalam hidup saya. Saya percaya bahwa firman-firman Tuhan yang selama ini masuk di dalam pikiran dan hati kita itu berbicara. Roh Kudus mengingatkan kita. Karena itu hari ini memang firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Menjadi pengalaman orang-orang percaya yang mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya kita kuat senantiasa di dalam Tuhan. Ketika menghadapi penderitaan, rahasianya apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Saya boleh teledor. Ingat-ingat saya waktu itu saya sih simpan uang. Harusnya kan taruh di bank begitu ya. Teledor. Habis pintu rumahnya enggak dikunci. Teledor begitu ya. Enggak dikunci. Sementara saya lagi beribadah di atas. Harusnya Tuhan jaga kan. Saya kan lagi beribadah. Dan itu tidak terjadi Bapak Ibu. Saya boleh teledor. Tapi Tuhan enggak pernah teledor. Tuhan bertindak selalu tepat pada waktunya. Adil dan bijaksana. Kiranya itu yang akan menolong kita untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Saat kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, ingatlah Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Tuhan lebih besar dari hal-hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di depan kita. Karena dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia berjanji dan kita menantikan. Maukah kita terus menantikan janji Tuhan sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kandang kosong. Tapi Allah tetap setia. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami dari hari ke hari.
Tolong kami untuk terus berpegang teguh kepada Engkau ketika kami dalam persoalan hidup, ketika kami menghadapi penderitaan demi penderitaan, kiranya kami selalu ingat kebaikan Tuhan. Kami mengalami selalu pemulihan dari Tuhan sehingga kami boleh kuat kembali. Kami berkomitmen untuk selalu mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan masuk dalam persembahan. Biarlah masing-masing kita boleh memberi dengan sukacita, sebab Tuhan terlebih dahulu memberi dengan sukacita kepada kita. Mengiringi persembahan, kita kidungkan KPPK 50, Hitung Berkat. Satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Tuhanmu, hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari jemaat sekalian, kita satu di dalam doa. Sekali lagi kami menghampiri Engkau di dalam doa kami ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami menaikkan puji dan syukur kepadamu untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah situasi saat ini yang tidak menentu dan yang sulit. Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati persembahan ini yang kami bawa di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan ini sekali lagi boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang boleh memberikan persembahan. Dan kami menaikkan juga Tuhan beberapa doa syafaat kami. Yang pertama kami terus berdoa, Tuhan berikanlah belas kasihan di tengah-tengah situasi status saat ini dengan merebaknya virus COVID-19 yang membuat situasi terus membuat setiap kami mungkin mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan Tuhan untuk terus menguatkan kami, memberikan iman untuk terus menengadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan di tengah-tengah saat ini, pemerintah kami terus berjuang
di dalam membuat vaksin. Untuk itu kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang terus boleh sertai di dalam segala proses pembuatan vaksin dari virus COVID-19 ini. Biarlah setiap relawan-relawan juga di dalam proses uji coba, Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu untuk boleh melawat sehingga terjadi pemulihan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di bulan ini, di minggu berjalan ini, kami telah merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Di tengah-tengah merebaknya virus COVID-19, pemerintah kami diberikan kekuatan, diberikan keteguhan. Setiap pemimpin-pemimpin dari pusat presiden sampai ke daerah-daerah, biarlah kiranya Engkau yang boleh menyertai, Engkau yang boleh memberkati. Tuhan berkati keadaan ekonomi dari bangsa kami. Tuhan tolong kami. Hanya kepadamu kami berseru dan kami berdoa. Tak lupa juga Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun itu berada. Di tengah-tengah situasi sekarang, biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong gereja-gereja Tuhan. Agar di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, gereja-gereja Tuhan semakin giat memberitakan Injil Kristus. Di tengah-tengah situasi saat ini, gereja Tuhan semakin bersatu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, khususnya gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Tuhan memberkati gereja ini. Untuk setiap jemaat, mungkin di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, Tuhan kami hanya memohon belas kasihan Tuhan untuk melawat dan menguatkan kami. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan keluarga, studi dan segala macam, kami hanya menengadah kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Engkau yang boleh terus menopang Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Menghadapi setiap kesulitan yang ada, kami boleh tetap terus satu hati untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik. Sehingga melalui kami, Engkau boleh pakai, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Kristus, bahkan dilawat dan dikuatkan oleh gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami meletakkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri dan menyanyikan doksologi. Kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita selesai, silakan duduk dan mengambil satu.